Nggih. Bisa dimulai, Bu Erna? Nggih, monggo Ibu. Nggih, silakan. Baik, terima kasih. Full kalau begitu. Nggih. Ini paparan mungkin nanti sambil diskusi nggih, Bu. Nanti digabung aja nggih. Nggih. Baik, terima kasih yang saya hormati Bu Erna dan Pak Ilham dan juga para dosen senior yang ada di UNER yang hadir pada kegiatan kuliah webinar pada pagi hari ini, dan juga kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saat ini menekuni perkuliahan di Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Di masa pandemi kita masih melakukan aktivitas-aktivitas keilmuan dan banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang tentunya tidak membatasi kita untuk melanjutkan hari-hari kita. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan tentunya yang memang agak berbeda jika kita bandingkan dengan sebelum pandemi. Tapi apapun itu, moga-moga rencana-rencana dan target-target pada kuliah atau juga target-target dalam kehidupan kita bisa kita lalui dengan baik. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan, saya kasih judul DPRD Kota Surabaya dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Jadi mohon izin dan mencoba berbagi pengalaman. Jadi kalau bicara tentang keilmuan dan hal-hal yang sifatnya empiris, saya kira Bu Erna, Pak Ilham, dan juga para dosen-dosen yang lain tentu lebih menguasai ya daripada saya yang mungkin secara background saya backgroundnya di statistik di ITS gitu. Moga-moga dari apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian dari pengalaman saya ketika saya diberikan amanah di DPRD Kota Surabaya sejak 2009 hingga saat ini. Jadi kalau bicara tentang kebijakan kesehatan itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat erat kaitannya dengan sekitar kita, dengan hari-hari kita. Jadi kalau saat ini mungkin kalau di Surabaya, kita merasakan bagaimana warga Kota Surabaya mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya, atau mungkin orang mengatakannya layanan kesehatan gratis. Itu adalah hasil dari produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya yang disetujui oleh DPRD Kota Surabaya. Jadi kenapa kemudian sekarang beberapa warga yang tidak mampu dan kelompok masyarakat tertentu itu tidak harus membayar gitu ya untuk mendapatkan layanan, baik itu mulai dari di fasilitas kesehatan di puskesmas maupun juga di rumah sakit. Tidak hanya di rumah sakit milik pemerintah daerah seperti Rumah Sakit Suwandi dan juga Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, tapi juga di rumah sakit lain yang itu bekerja sama dengan BPJS atau bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya. Dari sekitar ada 63 rumah sakit yang ada di Kota Surabaya, warga Kota Surabaya mendapatkan layanan ya gratis jika kondisinya tidak mampu atau mungkin memiliki kriteria tertentu. Kemudian juga banyak hal ya. Jadi kalau kita lihat saat ini mungkin di sekitar kita ada ada apotik yang berdiri, ada rumah sakit yang berdiri, ada poli yang berdiri, kemudian juga terkait dengan kefarmasian atau obat dan sebagainya. Itu pun merupakan hasil dari produk hukum ya atau produk kebijakan kesehatan. Jadi segala sesuatunya diatur begitu. Ketika ada kelompok masyarakat atau masyarakat yang ingin mendirikan fasilitas kesehatan, itu juga ada aturannya dan itu diatur di dalam kebijakan kesehatan. Jadi banyak hal, termasuk juga yang mungkin kalau di Surabaya yang paling terkini adalah di masa pandemi Surabaya memiliki laboratorium
yang bisa menguji spesimen PCR itu juga hasil dari kebijakan kesehatan yang ada di Kota Surabaya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kesehatan, kesehari-harian kita yang ada di sekitar kita itu adalah hasil dari kebijakan kesehatan. Ketika kebijakan kesehatan itu disusun dengan kajian-kajian dan data-data yang real, ya maka tentu akan dirasakan betul manfaatnya oleh warga, khususnya warga Kota Surabaya. Mungkin secara awal saya menyampaikan itu menunjukkan bahwa begitu pentingnya kebijakan kesehatan akan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit tentang kenapa segala sesuatunya itu harus dimulai dari kebijakan kesehatan, gitu ya. Jadi kita tahu bersama di dalam pasal 1 ayat 3 ya UUD 45 di sana menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kita sering mendengar ini ya. Jadi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi konsekuensi negara hukum ialah bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. Teori hukumnya mengatakan bahwa negara hukum yang disebut dengan Ristat itu mencakup 4 elemen ya. Ada perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Jadi tidak hanya kesehatan, saya kira hal yang terkait dengan pendidikan dan utamanya terkait dengan kebutuhan dasar penduduk ya itu sangat penting sekali mengacu kepada aturan perundang-undangan atau kebijakan. Nah, di Indonesia bicara tentang kebijakan itu mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Nah, bisa dilanjut di slide yang ketiga. Jadi ada undang-undang yaitu Undang-Undang 12 tahun 2011 ya. Di sana disebutkan urutan dari perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mulai dari UUD 45, kemudian TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah untuk pemerintah daerah tingkat provinsi, dan peraturan daerah untuk tingkat kota kabupaten. Nah, Surabaya nanti masuk yang perda kabupaten atau kota. Jadi ini hierarkinya seperti ini. Maka peraturan daerah yang di tingkat pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah di sini adalah kabupaten atau kota atau provinsi, itu harus mengacu kepada peraturan yang ada di atasnya. Oleh karena itu, di dalam penyusunan peraturan daerah itu biasanya harus merujuk kepada aturan-aturan yang ada di atas. Nah, bicara tentang kebijakan kesehatan. Bicara tentang kebijakan kesehatan, itu tentu kita akan merujuk kepada Undang-Undang 36 tahun 2009. Jadi hal lengkap tentang kesehatan itu ada di Undang-Undang 36 tahun 2009. Kenapa kesehatan itu diatur? Di sana dikatakan karena kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan. Jadi kesehatan ini unsur kesejahteraan. Jadi kita nggak nonsen gitu ya kalau dibilang sejahtera kalau orang nggak sehat. Jadi yang namanya sejahtera itu salah satu unsurnya adalah kesehatan. Gitu ya. Kemudian kesehatan juga merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa. Gangguan kesehatan menimbulkan kerugian ekonomi. Dan ini sangat terasa ketika di masa pandemi ini. Ya, bagaimana kemudian COVID-19 bisa dikatakan dalam tanda petik meluluh lantakkan ya sektor-sektor diantaranya adalah sektor ekonomi. Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami
minus gitu ya, sampai kemudian dikatakan bahwa kita juga resesi. Sebelumnya negara-negara lain juga sudah mengumumkan negaranya dalam kondisi resesi. Jadi terasa sekali, bahkan kami di DPRD Kota Surabaya itu juga banyak mendapatkan keluhan bagaimana warga ini tidak mendapatkan pekerjaan, dia di PHK, kemudian dia dirumahkan, gitu ya. Bahkan tidak hanya pelaku usaha besar ya, walaupun ada yang bilang UMKM ini masih cukup stabil berdiri gitu ya. Memang iya, tapi sebagian juga banyak yang kesulitan. Contoh paling mudah adalah ketika sekolah tutup ya, maka orang-orang yang memiliki aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan sekolah itu pun juga kemudian tidak ada atau mungkin berkurang pemasukannya aktivitas ekonomi. Misal mereka yang jualan di kantin sekolah, kemudian mereka yang jualan di sekitar sekolah, gitu ya, mereka yang antar jemput dan sebagainya. Jadi pilar penting dalam pembangunan bangsa. Gangguan kesehatan menimbulkan kerugian ekonomi. Itu sangat dirasakan dan saat ini kita merasakan itu. Nah, kemudian juga pentingnya kesehatan ya, makanya ini Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER ini luar biasa nanti memberikan kontribusi besar kepada kekuatnya sebuah negara ya. Karena pentingnya derajat kesehatan masyarakat adalah investasi pembangunan. Jadi kalau kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak hanya kebijakan yang sifatnya menyelesaikan persoalan terkini, tapi juga menyiapkan bangsa yang sehat dan kuat nanti, gitu ya. Berarti harus sasarannya itu harus kepada mereka yang bahkan yang sebelum anak-anak yang masih belum dilahirkan atau yang masih di kandungan, gitu ya. Kemudian kebijakan kesehatan untuk anak-anak dan sebagainya itu sangat penting ya untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih kuat ya nantinya. Kemudian pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat. Jadi ini dasar filosofi Undang-Undang 36 ya. Ini mudah dicari, bisa dilihat di di googling juga ya. Undang-Undang 36 ini sudah banyak bisa kita akses bersama-sama. Nah, di dalam Undang-Undang 36 ini mengatur banyak hal. Ya, mengatur banyak hal itu sudah saya tampilkan di sana ya, mulai dari bagaimana. Jadi kalau di sebuah kota kabupaten itu bagaimana tenaga kesehatannya itu berkualitas atau tidak gitu ya. Itu pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengatur gitu. Baik itu yang di rumah sakit di fasilitas kesehatan swasta maupun di fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah gitu. Kemudian pengawasan di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu juga diatur. Memang kita masih menemukan beberapa persoalan. Biasanya mungkin adik-adik mahasiswa pernah mendengar ya, misalkan tentang pasien yang peserta BPJS mungkin yang tidak terlayani dengan baik layanan kesehatannya. Ada pasien atau yang orang datang ke rumah sakit kemudian ditolak karena tidak ada biaya, sehingga kemudian ada idiom yang mengatakan orang miskin dilarang sakit gitu ya. Memang masih ada kasus-kasus seperti itu harus jujur kita akuin, tapi sesungguhnya kasus-kasus seperti itu harus terus dilakukan pengawasan, diminimalisir, dan itu pemerintah daerah punya kewenangan yang besar untuk mengatur itu. Jadi di sana ya. Karena apa? Karena pemerintah daerah itu punya fungsi pembinaan dan pengawasan ya, terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya atau di daerahnya. Jadi di sana banyak sekali tanggung jawab ya, bagaimana pemerintah daerah. Yang dimaksud pemerintah daerah di sini adalah pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya itu kalau di di Kota Surabaya, contohnya seperti itu. Karena DPRD juga merupakan unsur dari pemerintahan daerah. Begitu. Jadi ini tidak saya baca detail-detail, nanti bisa kita diskusikan.
gambaran umumnya adalah hal yang terkait dengan kesehatan pada masyarakat, ya, baik secara personal maupun secara kelompok itu diatur secara detail. Mulai dari banyak hal ya, tentang kesehatan bayi, kemudian tentang kesehatan gigi dan mulut, ketersediaan fasilitas kesehatan, kemudian penanggulangan gangguan penglihatan, pendengaran. Jadi semuanya lengkap, termasuk kemudian juga pelayanan bedah forensik dan sebagainya ya, ada di sana. Nah, dengan kewenangannya yang begitu besar sebagai bentuk pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah itu diberikan kewajiban untuk menganggarkan 10% dari APBD-nya itu untuk anggaran kesehatan. Itu di luar gaji. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang 36 2009 di pasal 171 ayat 2. Di sana dikatakan bahwa besaran anggaran kesehatan daerah dialokasikan minimal 10%. Jadi kalau Surabaya ini APBD-nya sekarang 10,3 triliun misalkan di APBD murni 2020, maka setidaknya pemerintah Kota Surabaya harus menganggarkan ya kurang lebih sekitar 1,3 triliun untuk anggaran kesehatan. Jadi anggaran kesehatan untuk apa saja? Ya untuk yang sifatnya preventif, promotif, ya, kuratif, rehabilitatif ya. Semuanya harus dicakup gitu ya, secara seimbang, secara proporsional. Tentu kita tidak ingin anggarannya lebih banyak untuk yang sifatnya kuratif gitu ya, tetapi preventif promotifnya kurang. Dan saya kira di sini Fakultas Kesehatan Masyarakat saya kira punya peran besar ya pada bagaimana kemudian nanti memberikan masukan-masukan agar kemudian amanah terhadap 10% anggaran untuk kesehatan ini benar-benar bisa membawa impact kepada kesehatan warga yang berkualitas. Dan kemudian juga pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan kesehatan. Jadi untuk apresiasi. Jadi keterlibatan masyarakat siapapun itu, apakah ada secara personal, secara kelompok, mungkin mahasiswa atau mungkin kelompok mahasiswa ya, yang dia punya peran, punya kontribusi, dan ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah punya boleh memberikan penghargaan ya sebagai bentuk apresiasi gitu. Biasanya di Kota Surabaya ini setiap upacara, biasanya upacara-upacara yang besar ya seperti 17 Agustus, kemudian Hari Pahlawan atau mungkin Hari Surabaya itu Bu Risma wali kota itu biasanya memberikan penghargaan kepada kelompok atau mungkin kepada personal yang memiliki jasa terhadap bidang kesehatan. Kemarin misalkan pada upacara Agustus kemarin, 17 Agustus kemarin yang dilakukan secara daring karena masa pandemi, itu banyak kelompok atau mungkin juga personal ya, ada dokter dan sebagainya, diberikan penghargaan yang karena jasanya dalam penanganan COVID-19 di Kota Surabaya. Nah, seperti itu saya lanjut ya. Nanti kemudian kebijakan kesehatan daerah ini. Jadi kalau bicara kebijakan kesehatan daerah, maka dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan daerah. Ya, di situ apa sih perda itu apa ya? Peraturan daerah itu apa sih gitu? Itu adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di hierarki tadi, ya. Dia adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Siapa yang membentuk? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kota, ya dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Ya. Itu diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Apa saja yang diatur di dalam perda? Perda itu mengatur muatannya adalah tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan. Jadi undang-undang itu tidak cukup bisa terimplementasi secara detail jika tidak diturunkan ke dalam bentuk peraturan daerah. Karena setiap daerah itu punya kekhasan. Setiap daerah
boleh memiliki atau membuat sesuatu yang sifatnya lebih khas untuk daerahnya. Mungkin peraturan daerah yang ada di Surabaya berbeda dengan peraturan daerah yang ada di Padang, mungkin berbeda dengan peraturan daerah yang ada di Makassar, mungkin berbeda dengan yang ada di Sidoarjo bahkan yang dekat dengan kita gitu ya. Karena mungkin kondisi khusus daerahnya tidak sama gitu. Yang penting adalah yang diatur tidak berlawanan dengan peraturan daerah yang ada di atasnya. Tapi yang sifatnya kearifan lokal, kekhususan dalam pengaturan di daerah itu diperkenankan. Kemudian lanjut di slide selanjutnya, di Surabaya ada beberapa contoh gitu ya, yang peraturan daerah di bidang kesehatan itu ada Perda tentang penanggulangan HIV/AIDS ya, kemudian ada juga peraturan daerah tentang upaya kesehatan gitu, kemudian ada juga peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok gitu. Nah, yang ini Pak Ilham dulu kawasan tanpa rokok, beliau banyak membantu juga melakukan proses pembahasan di DPRD Kota Surabaya. Jadi kalau penanggulangan HIV/AIDS dan kawasan tanpa rokok ini dia lebih spesifik ya peraturan daerah ini. Jadi kalau penanggulangan HIV/AIDS dia lebih khusus bicara tentang HIV/AIDS. Karena waktu itu memang kondisinya Surabaya termasuk angka prevalensinya juga bisa dikatakan cukup tinggi gitu ya, sebagai kota besar, sebagai kota metropolitan, apalagi Surabaya juga pernah memiliki wilayah lokalisasi ya di Doli dan sekitarnya itu ya, dan sudah ditutup di beberapa waktu yang lalu. Namun dari kajian-kajian yang ada itu kemudian masih perlu untuk dilakukan upaya-upaya penanggulangan ya, supaya tidak semakin tinggi. Kawasan tanpa rokok juga spesifik ya, dia mengatur bagaimana kemudian kawasan-kawasan yang ada di Surabaya ini terbebas ya, karena di sini salah satu alasannya karena prevalensi perokok anak usia dini, usia remaja itu tinggi dan sebagainya, makanya diperlukan pembatasan. Nah, kalau yang upaya kesehatan itu lebih lengkap ya, dia lebih integral, mengatur banyak hal di sana itu mulai dari tentang layanan, tentang farmasi, tentang perizinan, ya, tentang perlindungan pembiayaan bagi masyarakat dan sebagainya. Upaya kesehatan itu sangat luas gitu ya, sangat luas diatur, semuanya ada di sana, termasuk dalam penanganan di masa wabah ya, itu seperti apa itu juga ada di upaya kesehatan. Seperti itu. Nah, dari contoh ini di antara contoh yang ada, bagaimana kemudian perda ini disusun gitu. Nah, ini ada di slide selanjutnya. Jadi ada tahapan-tahapannya bagaimana perda itu disusun. Jadi saya sampaikan bahwa peraturan daerah di sebuah kota atau kabupaten itu boleh atas inisiatif wali kota, boleh atas inisiatif DPRD gitu. Jadi tidak semuanya inisiatif dari pemerintah kota atau eksekutif. Dalam hal ini dipimpin oleh wali kota. Tapi juga bisa ya diusulkan ya, yang biasanya kita sebut sebagai perda inisiatif DPRD Kota Surabaya. Contoh misalkan tahun 2020 ini kita memiliki 6 perda inisiatif gitu ya. Cuman untuk tahun ini tidak ada perda terkait kesehatan di Surabaya, Pak Irfan, Bu Erna. Jadi adanya pendidikan gitu ya, pemudaan gitu. Kesehatan tidak ada ini tahun ini. Nah, ini mungkin ya. Nah, kalau ini DPRD Kota Surabaya saat ini tengah menyusun lagi prolegda untuk 2021. Jadi monggo kalau misalkan nanti dari kebijakan-kebijakan yang ada, mungkin saya yakin Pak Ilham
Bu Erna dan para Bapak Ibu dosen yang lain mengetahui yang sudah dimiliki dan apa yang sekiranya belum dan perlu ada di Kota Surabaya, kami tentu dengan senang hati bisa sharing ya untuk itu. Jadi setiap tahun DPRD Kota Surabaya punya kesempatan begitu ya untuk mengajukan perda inisiatif. Gitu. Perda inisiatif ini yang biasanya kalau DPRD Kota Surabaya itu dari hasil masukan masyarakat karena sifatnya kami ini kan partisipasi ya, jadi representasi gitu. Sifatnya ini kan kita ini kan representasi rakyat dan rakyat itu kan banyak, ada masyarakat umum, ada akademisi, ada mahasiswa, ada remaja, semuanya kita terima begitu. Nah, tahapan penyusunan perda ini juga diatur di Undang-Undang 12 mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, pengundangan. Jadi memang kalau bisa dibilang ini cukup panjang gitu ya. Cukup panjang tahapan ini. Oleh karena itulah kenapa kemudian rancangan peraturan daerah atau kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuatu yang memang nantinya itu sangat penting, urgen dan implementatif gitu ya. Eman-eman kalau kita membuat peraturan udah panjang, udah mengeluarkan anggaran rakyat ya. Kemudian proses pembahasan juga, tapi kemudian tidak implementatif atau mungkin tidak ditegakkan gitu ya, tidak dilaksanakan gitu ya, hanya menjadi dokumen kertas saja gitu ya di dalam lembaran hukum daerah ya. Tentu kita tidak menginginkan seperti itu. Perencanaan di sana sudah saya sampaikan juga. Prinsipnya adalah di dalam perencanaan ini biasanya ada peraturan daerah yang biasanya datang dari eksekutif itu karena ada aturan perundang-undangan di atasnya yang berubah gitu. Biasanya begitu. Jadi pemerintah kota biasanya menyampaikan ke kami ketika kementerian atau mungkin pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan daerah di daerahnya karena terbitnya peraturan perundang-undangan di atasnya yang baru. Misalkan ada undang-undang baru, ada peraturan pemerintah baru, ada peraturan menteri yang baru gitu ya. Kemudian kita diminta menyesuaikan. Ada yang seperti itu. Yang seperti itu biasanya lebih tidak begitu dinamis begitu biasanya gitu ya, karena hanya merujuk saja, merujuk gitu. Nah, yang biasanya juga yang menjadi pertimbangan perda itu dibuat adalah aspirasi masyarakat daerah. Ini tadi yang biasanya yang kami usulkan dari DPRD ya, itu aspirasi masyarakat daerah. Aspirasi masyarakat daerah ini bisa disampaikan melalui DPRD, bisa melalui pemerintah kota atau wali kota. Gitu. Nah, siapa nanti yang akan menginisiasi? Gitu. Wali kota boleh, DPRD juga boleh. Kalau sama, misalkan Bu Risma punya inisiasi Perda A, begitu. Ternyata DPRD Kota Surabaya juga Perda A, maka yang diberikan diambil itu yang mana? Itu yang DPRD. Gitu. Jadi kalau pemerintah kota mengusulkan A, DPRD mengusulkan A, maka yang diminta untuk membuat draft raperdanya itu adalah DPRD. Begitu. Kemudian penyusunan di situ juga sudah lengkap, ada harmonisasi, ya, ada pemantapan konsep, ya. Di wali kota dikoordinasikan oleh bagian hukum dengan mengikut sertakan instansi vertikal di lingkungan pemerintah kota dan juga kalau di DPRD dikoordinasi dengan alat kelengkapan yang ada di kota, ada yang di DPRD Kota Surabaya. Jadi DPRD Kota Surabaya ini kan ada komisi-komisi itu yang nanti akan dimintai, didelegasikan untuk membahas. Nah, di dalam perencanaan dan penyusunan partisipasi masyarakat ini dibutuhkan, ya, karena dan bisa disampaikan ya pada DPRD Kota Surabaya. Karena apa yang akan dibahas itu kami juga tidak akan
sendiri ya, tentu akan mendengar masukan-masukan. Kemudian juga di setiap perencanaan itu harus di dalam penyusunan itu harus adanya naskah akademik. Jadi sebenarnya perguruan tinggi ini menurut saya di dalam Undang-Undang 12 2011 ini memberikan kepercayaan yang begitu besar ya kepada perguruan tinggi agar kebijakan yang dibuat secara politis ya, karena kalau sudah masuk ke DPRD ini kan salah satu aspeknya kan ada aspek politis, itu juga memiliki pijakan akademi yang kuat gitu ya. Kenapa kemudian bagus ketika Undang-Undang 12 2011 ini memberikan peran yang besar kepada perguruan tinggi atau kepada para pakar dengan keilmuannya untuk terlibat di dalam proses penyusunan. Kemudian pra pembahasan di situ ada. Nah, Raperda yang melalui pemerintah kota atau wali kota atau yang melalui DPRD itu semuanya bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Bahkan pemerintah kota dalam hal ini wali kota pun itu bisa menerima masukan-masukan. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa atau mungkin masyarakat yang mengirim surat kepada wali kota Surabaya mengusulkan dengan pertimbangan kondisi begini-begini, kemudian perlunya adanya peraturan terkait ini, itu boleh. Dan itu pun akan didengar oleh pemerintah kota menjadi bahan untuk kemudian pemerintah kota membuat rancangan peraturan daerah yang inisiasi dari pemerintah kota Surabaya yang dipimpin oleh wali kota. Begitu pula ketika itu dimasukkan ke DPRD, gitu. Jadi bisa dilakukan. Kemudian proses pembahasan. Nah ini mungkin sekali-kali saya kira adik-adik mahasiswa bisa datang ke kantor DPRD Kota Surabaya. Mungkin nanti pas nggak pandemi mungkin ya bisa melihat langsung ya bagaimana kami melakukan rapat-rapat pembahasan, bagaimana kami melakukan rapat-rapat di dalam penetapan gitu ya. Itu monggo nanti kalau sekiranya dari adik-adik mahasiswa akan berkunjung untuk mungkin melakukan pendalaman terkait dengan materi ini, dipersilakan hadir di kami ya di kantor DPRD yang merupakan rumah rakyat. Nah, pembahasan ini diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi DPRD Kota Surabaya itu punya tata tertib beracara begitulah. Jadi semua kegiatan yang ada di DPRD karena itu nantinya menghasilkan sebuah keputusan, ya, menghasilkan sebuah produk hukum, ya, itu makanya kemudian ada tata tertib. Dan tata tertib itu pun tidak bisa kita buat. Jadi DPRD membuat sendiri gitu aturannya seenaknya gitu juga nggak bisa karena peraturan tata tertib yang dibuat itu harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang ada di peraturan pemerintah. Gitu. Jadi di sana mengatur tentang bagaimana rancangan peraturan daerah itu dibahas. Mulai dari pembicaraan tingkat 1, mungkin sekarang lagi rame Omnibus Law ya, mungkin adik-adik mahasiswa juga ngikutin kan. Itu kan mungkin kita pernah sering dengar kan di dalam hasil pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2 ya beginilah contohnya juga di DPRD Kota Surabaya juga ada. Jadi pembicaraan tingkat 1 itu seperti apa? Pembicaraan tingkat 2, kemudian pengambilan keputusan di rapat paripurna. Gitu. Jadi tahapannya ada, di sana bisa dibaca. Kemudian ada pengesahan atau penetapan. Pengesahan penetapan perda yang telah disetujui bersama disampaikan pimpinan DPRD. Jadi di dalam pembahasan biasanya DPRD Kota Surabaya itu membentuk namanya panitia khusus. Yang panitia khusus ini terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Surabaya. Kemudian ditunjuk pimpinan pansus dari ketua, sekretaris, dan ketua, wakil, dan sekretaris. Membahas rancangan peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota, gitu, dengan dinas terkait bersama dengan bagian hukum pemerintah kota. DPRD dalam hal ini pansus juga bisa membahas ya, rancangan peraturan daerah dengan masyarakat, gitu.
Makanya kemarin ketika kami melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, itu banyak sekali surat yang masuk ke kami, ya. Dan ada yang setuju dengan kawasan tanpa rokok, ada yang tidak setuju, ya. Misalkan biasanya dari beberapa perusahaan rokok gitu ya, atau mungkin mereka yang khawatir kalau kawasan tanpa rokok ini ada, kemudian produk ekonominya kemudian terdampak dan sebagainya. Kami harus mendengar dari semuanya, gitu ya. Kami dengar semuanya, dari yang pro, dari yang kontra, kita mesti dengar DPRD sebagai bahan untuk kemudian kita membuat pasal-pasal yang mengatur seperti itu. Jadi begitu ya pembahasannya, jadi melibatkan semua. Nah, oleh karena itu di sini siapapun bisa ya berpartisipasi, termasuk juga mahasiswa. Kemudian pengesahan atau penetapan, ketika sudah dibahas di tingkat pansus, sudah ada keputusan, baru disahkan, ditetapkan di dalam rapat paripurna. Ini gambar background-nya di sini adalah gambar dalam rapat paripurna. Ketika masa pandemi ini pun juga tidak menghalangi kami DPRD melakukan pengesahan atau penetapan peraturan daerah. Ya, beberapa waktu kemarin kami juga mengesahkan itu. Waktu itu saya memimpin rapat paripurna daring. Ya. Jadi wali kota hadir secara daring, kemudian anggota dewan sebagian ada di tempat, sebagian juga daring, gitu ya. Kita lakukan secara terbuka, kita menetapkan. Jadi masa pandemi ini pun kita tetap melakukan rapat paripurna secara daring. Kemudian setelah ditetapkan, kemudian ada pengundangan. Jadi pengundangan ini, jadi sebuah peraturan daerah belum bisa berlaku jika belum diundangkan. Ada nomornya, ada tahunnya dan sebagainya. Itu lanjut, kemudian saya tidak semuanya saya ini ya. Ini kewenangan pemerintah daerah. Jadi di sana ya tadi sudah hampir sama saya jelaskan ya, bahwa pemerintah daerah punya kewenangan untuk membuat ya kebijakan di daerahnya. Peran fungsi, lanjut slide selanjutnya. Ya ini langsung peran akademisi saja, yang peran fungsi DPRD saya kira bisa baca. Nah, peran akademisi dan publik dalam penyusunan peraturan daerah. Jadi bisa ada pada penyusunan prolegda, bisa di dalam naskah akademik, ya, bisa juga di dalam rancangan peraturan daerah. Jadi prolegda ini adalah instrumen perencanaan. Jadi setiap tahun DPRD akan membuat program legislasi daerah, kemudian di setiap legislasi itu ada naskah akademik, ya, kemudian rancangan peraturan daerah. Ini para akademisi dan publik boleh bisa terlibat di dalam tahapan ini. Naskah akademik diatur di dalam Undang-Undang 12/2011. Ya. Di sana sifatnya wajib. Jadi rancangan peraturan daerah itu harus menyertakan naskah akademik. Jadi menjadi keharusan ya, wajib. Kalau tidak ada naskah akademik maka tidak bisa dibahas. Gitu. Jadi harus ada naskah akademik. Di mana dokumen akademik yang menjadi rujukan itu menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam meneliti. Nah, kemudian peran serta masyarakat ini juga ada, ya, diatur juga di dalam Undang-Undang 12/2011 di pasal 96. Masukan bisa disampaikan secara lisan atau tertulis. Melalui rapat, dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, dan sebagainya. Kami, DPRD Kota Surabaya, ketika menerima partisipasi masyarakat itu dengan menerima surat atau kehadiran disampaikan secara lisan, atau kami turun juga ke masyarakat untuk melihat kondisi fakta di tengah-tengah kita ini seperti apa dan apa yang dibutuhkan. Itu menjadi bahan kami untuk melakukan proses pembahasan. Nah,
Gimana peran mahasiswa? Saya kira mahasiswa punya peran yang besar karena mahasiswa ini adalah dia iron stock ya, dia memiliki yang nanti melanjutkan kepemimpinan masa depan ya, kemudian dia adalah agen perubahan. Mahasiswa punya fungsi dalam melakukan kontrol sosial, kemudian penjaga nilai ya, dan juga gerakan moral. Jadi apapun yang ada di sebuah daerah, di sebuah kota, di mana mahasiswa ada, ketika kemudian melihat ada sebuah kondisi yang memang itu perlu mendapatkan kontrol, silahkan ya, bisa dilakukan. Kanalnya, salurannya tadi sudah saya sampaikan, ya bisa berkomunikasi langsung dengan DPRD Kota Surabaya, bisa menyampaikan saran masukannya. Biasanya mahasiswa ini kan macam-macam ya, ada yang melalui demo, ada juga yang melalui audiensi, ya semuanya dibolehkan gitu. Yang penting tidak anarkis gitu. Jadi seperti itu, ini secara umum saya sampaikan. Nah, ini sudah cukup, ternyata lama saya juga menyampaikan ya, sudah 45 menit, moga-moga masih menyimak bersama-sama di sini. Mohon maaf kalau masih ada hal-hal yang kurang tersampaikan, Bu Erna, Pak Ilham. Terima kasih pada mahasiswa semuanya. Matur nuwun dari saya. Kalau ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Matur nuwun, Bu. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi yang luar biasa gitu ya. Jadi tahu dong apa tahapannya, bagaimana sampai mengeluarkan perda gitu ya. Jadi ini benar-benar praktisinya yang menyampaikan gitu. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau jadi saya minta yang bertanya angkat tangan. Siti Nurul, oke. Siti Nurul yang bertanya buka mic-nya. Yang lain tolong di chat, tolong ngetik di chat. Ayo Siti Nurul, silakan dibuka mic-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Reni dan para dosen AKK yang lain. Saya mau bertanya sedikit terkait kebijakan. Jadi lebih ke pendapat Ibu bagaimana sebenarnya praktis di dalam sebuah legislasi itu, bukan kan kita dari belajar terkait teorinya seperti ini, pembelajaran materinya seperti ini. Yang lebih saya mau tanyakan itu adalah bagaimana di lapangannya. Jadi kan ada peraturan tadi terkait peraturan pembatasan terkait rokok. Jadi kawasan tanpa rokok. Nah itu sempat kemarin itu 2019 kan peraturan tanpa rokok ini disahkan tahun 2019 pada bulan April. Dan pada bulan Oktober itu tiba-tiba di Surabaya itu akan diadakan yang WTA kemarin. Jadi saya ingin menanyakan terkait bagaimana monitoringnya, bagaimana ketegasan pemerintah dalam pembuatan kebijakan itu, terus bagaimana kelanjutannya. Soalnya kan peraturan ini disahkan dan menyatakan bagaimana sikap pemerintah terhadap rokok itu. Tapi pada bulan Oktober tiba-tiba diadakannya WTA yang itu amat-sangat bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Seperti itu. Dan juga di hari itu juga ada beberapa mahasiswa yang mengajukan tuntutannya demo di depan tempat diadakannya WTA tersebut. Jadi yang saya tanyakan selanjutnya adalah setelah adanya demo ataupun adanya saran itu, sedangkan kebijakan dan hal-hal yang melanggar kebijakan itu sudah terselenggara, apa yang dilakukan DPRD? Apakah ada sidang dadakan ataupun hal-hal teknis lainnya yang bisa membantu suara masyarakat itu sendiri? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mohon pendapatnya, Bu. Ya, ini langsung dijawab atau gimana Bu Erna? Nggih. Oh ya, baik, ini tadi Nurul ya. Ya, terima kasih Nurul yang udah menyampaikan pendapatnya tadi ya. Jadi saya sampaikan tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok. Jadi Perda Kawasan Tanpa Rokok ini salah satu
peraturan daerah yang cukup dinamis dalam pembahasan ya. Bahkan Raperda kawasan tanpa rokok ini tahun 2017 itu pernah dibahas di DPRD Kota Surabaya, tapi kemudian tidak bisa terambil keputusan untuk dijadikan menjadi peraturan daerah. Jadi dikembalikan. Jadi DPRD waktu itu dengan berbagai masukan ya, catatan dan sebagainya dari masyarakat, akhirnya panitia khusus yang membahas ini kemudian tidak menyelesaikan gitulah katakanlah, dikembalikan ya, diminta pemerintah kota untuk melengkapi beberapa catatan-catatan dari masyarakat terkait dengan implementasi dan sebagainya begitu. Akhirnya dikembalikan nih sama DPRD 2017. Waktu itu saya juga menjadi anggota Pansus. Nah, kemudian 2019 dimasukkan lagi. Kenapa dimasukkan? Pada waktu itu pemerintah kota diminta oleh kementerian gitulah bahasanya. Karena setiap daerah itu harus setidaknya memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Gitu. Bahkan itu akan bisa menjadi salah satu indikator sebagai sebuah kota yang sehat ketika daerah memiliki kebijakan yang mengatur tentang itu gitu. Akhirnya dibahas dengan berbagai dinamika yang ada di 2011 kemudian akhirnya diputuskan dengan beberapa catatan yang tentunya kita sampaikan ke pemerintah kota. Nah, tadi yang disampaikan Nurul tadi mohon maaf suaranya agak pecah-pecah begitu tadi, tapi saya coba untuk menangkap isi pertanyaan. Jadi kalau kemudian ada masukan atau mungkin respon dari publik, dari mahasiswa, dari demo dan sebagainya misalkan tadi seperti itu, tentu yang kami lakukan di tingkat DPRD adalah membangun komunikasi. Jadi kami mencoba untuk apa pesan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami, gitu. Itu yang kita lakukan. Tapi kemudian tidak selalu memang ya apa yang itu disuarakan itu kemudian bisa menjadi kewenangan kami untuk menyelesaikan, gitu. Bisa jadi ada yang itu kewenangannya adalah kewenangan pemerintah pusat. Contoh misalkan dulu ketika rame-rame tentang isu BBM naik misalkan, itu kan yang demo kan banyak nih warga kota Surabaya atau mungkin mahasiswa. Demonya kemana? Biasa kalau demo tentu kepada tempat-tempat yang itu menjadi representasi dari rakyat. Salah satunya adalah biasanya kantor DPRD, kemudian kantor wali kota, kantor gubernur, itu biasanya menjadi objek tempat dilakukannya penyampaian aspirasi begitu. Nah, ketika itu yang disuarakan bukan menjadi kewenangan daerah, ya bukan menjadi kewenangan DPRD Kota Surabaya, maka sifatnya kami ada melanjutkan begitu, melanjutkan aspirasi, kemudian kita sampaikan kepada kepada pusat, ya seperti itu. Jadi setidaknya memang sudah menjadi, kalau menurut saya DPRD sebagai fungsi representasi rakyat itu harus melakukan akomodasi, ya, aspirasi, ya, menampung aspirasi. Apakah aspirasi itu kemudian diselesaikan di tingkat kami, ya, di DPRD, ataukah aspirasi itu perlu kita sampaikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang lebih memiliki kewenangan, gitu. Jadi oleh karena itu saya menyarankan kepada semuanya, utamanya kepada mahasiswa, ketika melihat sesuatu yang memang perlu untuk mendapatkan kritik, ya karena memang itu tadi fungsi mahasiswa, dia juga sosial kontrol, kemudian dia juga penjaga nilai, ya kemudian dia juga gerakan moral gitu ya, kemudian juga agen perubahan, ya silahkan dioptimalkan fungsi-fungsi ini, peran-peran ini, ya juga untuk melatih, ya untuk melatih. Saya dulu merasakan betul saat ini, ya dulu sempat aktif gitu ketika mahasiswa, itu sangat dirasakan manfaatnya itu sekarang gitu. Jadi silahkan dimanfaatkan betul masa-masa saat ini untuk kontribusi sesuai dengan peran mahasiswa. Mungkin gitu Nurul. Ya, terima kasih Bu. Ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan urut. Ini yang pertama tadi tanya Bu Ulul, ini setelah Bu Ulul ini dosen Bu.
Jadi terkait gender mainstreaming, saya sangat mengapresiasi Surabaya sudah memiliki perda tentang pengaruh utamaan gender. Kemudian bagaimana gender mainstreaming dalam penanganan COVID? Apakah ada sistematika khusus untuk memastikan penanganan COVID ini di Surabaya itu sudah gender responsif, Bu? Iya, ini menarik sekali ini, Bu. Ya, Bu Uul ya tadi yang. Ulul. Sinten, Bu? Oh, nggih. Jadi, ya, saya kira ini menjadi catatan kami, Bu, itu. Saya melihatnya belum ke sana ya. Jadi memang saat ini karena memang gini, ini bukan ngeles ya. Jadi saat ini pandemi ini kan memang suatu hal yang apa ya? Ya kita semua kaget lah begitu, dalam tanda petik kaget gitu. Nggak pernah kita bayangkan 2020 ini kita masuk kepada sebuah era yang sangat-sangat tidak pernah kita bayangkan gitu. Bahkan penanganan di Surabaya harus kita akui di masa-masa awal juga kita masih trial gitu ya. Jadi masih belum bagaimana cara memprioritaskan satu permasalahan hingga menjadi suatu kebijakan. Jadi intinya masalah pabriknya kan banyak, Bu. Jadi bagaimana mekanisme memprioritaskan masuk ke proleg ini begitu. Iya. Oke. Jadi kami melakukan semacam kayak ini ya, kayak inventarisasi masalah lah begitu. Jadi di DPRD Kota Surabaya ini kan ada 4 komisi. 4 komisi ini membidangi Komisi A Hukum Pemerintahan, Komisi B itu Keuangan dan Ekonomi, Komisi C itu Pembangunan Infrastruktur, Komisi D itu Kesejahteraan Rakyat. Nah, di dalam masa sidang atau masa-masa kami melakukan rapat, hearing dengan berbagai elemen masyarakat, itu di setiap komisi ini punya persoalan-persoalan ya. Ada pengaduan, ada komplain dan macam-macam lah. Yang di setiap komisi yang membidangi urusan masing-masing itu sudah memiliki list persoalan-persoalan gitu. Nah, ketika kemudian setiap tahunnya kita akan membuat legislasi ya, menyusun legislasi, maka kami di pimpinan DPRD Kota Surabaya memberikan kesempatan kepada komisi-komisi terkait untuk mengusulkan. Jadi begitu. Jadi Komisi A mengusulkan rancangan peraturan daerah apa sesuai dengan yang selama ini muncul persoalan-persoalan yang itu memang solusinya harus melalui kebijakan. Gitu. Kemudian Komisi B apa, Komisi C seperti itu, kemudian disusun ya, dibahas, akhirnya kemudian disepakati mana yang itu paling urgent dan paling prioritas untuk kemudian kita buat menjadi sebuah kebijakan. Itu kalau di DPRD Kota Surabaya seperti itu, Ibu. Oke, Bu, matur nuwun. Saya lanjut. Bagaimana upaya yang dilakukan DPRD dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat luas agar persepsi masyarakat bisa sejalan dengan persepsi para pengambil kebijakan, sehingga kebijakan itu dapat diimplementasikan dengan baik. Bu. Ya, baik, terima kasih. Ini Salsabila ya. Ya, Salsabila, terima kasih ya. Ketika pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya sudah menetapkan, menghasilkan sebuah kebijakan, maka menjadi tugas pemerintah kota dan tugas DPRD. Gitu. Kalau DPRD Kota Surabaya melalui kita punya media yang biasanya juga meliput kegiatan-kegiatan DPRD.
untuk disajikan gitu ya. Kita juga ada websitenya DPRD, walaupun mungkin websitenya ini sepertinya masih terus perlu diperbaiki begitu ya. Kemudian komunikasi masing-masing anggota dewan dengan konstituen gitu. Jadi DPRD Kota Surabaya ini kan punya aktivitas yang namanya reses anggota dewan. Nah, reses anggota dewan ini dilakukan secara berkala, bertemu dengan konstituen, bertemu dengan masyarakat di wilayahnya, di dapilnya, itu yang biasanya teman-teman anggota dewan juga menyampaikan. Jadi melalui media massa, melalui interaksi langsung dengan masyarakat, gitu ya, itu kita sampaikan. Kalau saya secara pribadi, saya biasanya melalui akun sosmed saya juga menginfokan beberapa persoalan-persoalan yang itu menjadi produk dari DPRD. Jadi saya punya website juga, biasanya saya munculkan di sana. Setiap anggota dewan punya kekhasan untuk menyampaikan. Secara institusi kami juga ada untuk melakukan upaya-upaya itu, gitu ya. Dan kalau memang ini masih perlu mendapatkan masukan, kritikan dan sebagainya, kami sangat terbuka untuk menerima ini. Dan kita juga mendorong kepada pemerintah kota juga. Pemerintah kota juga punya kegiatan program sosialisasi kebijakan. Nah, ini yang kita terus dorong supaya kami sama-sama bisa berjalan. Pemerintah kota melakukan upaya itu, kami juga melakukan upaya itu. Saya kira itu. Dan di Bu Nyun sewu Bu, kalau ada orang yang memberikan komen di tiap anggota dewan tadi, pasti direspon ya Bu, sempat ya merespon. Ya, kalau misalkan kalau saya biasanya ke Facebook saya atau ke Instagram Ibu. Kalau di website biasanya kalau ada surat itu ya masuk. Kalau yang lain-lain saya kira relatif ya masing-masing teman-teman ya. Saya kira ada juga yang respon juga lah. Apalagi kalau punya kontak WA-nya dan sebagainya gitu. Kalau nggak gitu didatengin aja Bu ke sini. Bu Erna kan juga belum pernah ada. Ya, Pak Ilham yang suka datang itu Pak Ilham. Ya. Nah, ini makanya monggo adik-adik mahasiswa juga. Silakan. Saya lanjutkan Ibu. Ini pertanyaannya pertanyaan Dwi Reni ini terdiri dari beberapa pertanyaan dicampur ini. Ya, yang nomor 1, bagaimana pendapat Ibu terkait isu Undang-Undang Cipta Karya yang berdampak pada kesehatan, khususnya pada pekerja outsourcing yang digaji per jam dan pendapatannya tidak menentu. Jika memang hal tersebut terjadi, akan berdampak pada kelancaran pembayaran premi, kepesertaan JKN. Nah, sudah itu dulu, Bu. Nanti yang berikutnya akan lagi. Oke. Ya, terima kasih Rani ya. Jadi terkait dengan Omnibus Law ya. Ini sekarang ini lagi banyak perbincangan. Kayaknya ini butuh sesi khusus ini membahas ini karena kita masih mendengar undang-undangnya secara lengkap ini kan juga belum dipublish ya supaya kita bisa fokus pada itu. Tapi prinsipnya adalah memang terkait dengan pekerja ini harus menjadi perhatian ya. Jadi basis kesejahteraan pekerja baik itu yang outsourcing atau mungkin pekerja tetap itu harus menjadi perhatian di dalam bagaimana undang-undang itu dibuat gitu. Baik itu secara saat ini maupun secara jangka panjang. Jadi persoalan itu tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini gitu ya, tapi persoalan jangka panjang. Nah, yang itu kemudian terkait dengan UHC, iya, jadi kalau di Surabaya begini, di Surabaya itu saat ini memang belum mencapai 95% sebagaimana target ya. Kita masih agak tertinggal di beberapa daerah. Kita kurang sedikit, katanya Dinas Kesehatan, kita kurang sedikit. Tapi secara umum prinsip yang ada di Surabaya itu adalah jangan sampai orang yang nggak mampu itu nggak bisa berobat. Itu menjadi prinsip penting bagi kami di DPRD dan juga kita terus mendorong pemerintah kota juga seperti itu. Jadi
Jangan sampai orang tidak berobat karena tidak punya dana. Sehingga kemudian ketika ada warga yang sakit, yang dia belum memiliki JKN, ya, kita masih punya alokasi anggaran dalam bentuk bantuan non JKN, ya, selama dia tidak mampu, gitu. Termasuk bagi mereka yang PHK atau yang dirumahkan, kalau kondisinya memang benar-benar secara ekonomi perlu dibantu, itu akan mendapatkan bantuan. Tapi menarik tadi yang disampaikan hubungan antara JKN, UHC, dan Omnibus Law bagus itu Rani memandangnya. Ya kita harapannya moga-moga nanti ada kajian khusus lah kita membahas itu ya. Baik, Gitu, tapi Ibu. outsourcing di Surabaya ini gajinya lumayan nih Bu. Malah Ya betul. Ya, besar pendapatannya. Baik. Nanti kalau ada waktu gantian saya bertanya terkait ini Bu, terkait JKN UHC ini. Okay. Tapi saya dulukan teman-teman. Ini lagi terkait partisipasi tahap penyusunan, bagaimana kami bisa mendapatkan info untuk hal tersebut tentang jadwal Bu dan alur. Apakah partisipasi kami sebagai masyarakat dapat mengikuti sampai tahap penyusunan? Ya. Baik. Jadi awal itu ya, nanti setiap tahun ada yang namanya Prolegda. Prolegda itu program legislasi daerah. Biasanya nanti akan diupload oleh bagian hukum pemerintah kota itu di laman JDIH Surabaya Go.id. Ya, di sana kita nanti akan tahu di Surabaya ini akan membahas rancangan peraturan daerah apa saja. Di sana itu ada lengkap. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan masalah waktu, kalau masalah waktu memang di DPRD ini ada penjadwalan, jadi tidak bisa jauh-jauh. Misalkan dalam H-1 tahun ya, kemudian tahu secara detail itu tidak bisa seperti itu, gitu ya. Tapi biasanya paling tidak dalam rentang katakanlah 1 bulan ya, misalkan itu kemudian nanti akan mengetahui ya Raperda Surabaya atau DPRD Kota Surabaya tengah membahas apa. Atau biasanya kami di dalam setiap pembahasan itu biasanya selalu masuk di dalam pemberitaan media juga ya. Gitu. Itu ya, seperti itu. Kemudian juga kalau terkait dengan kegiatan, moga-moga nanti bisa kita lengkapi di websitenya DPRD, Ibu. Itu nanti kita minta teman-teman yang di sekretariatan untuk mengupdate gitu ya kegiatan-kegiatan. Ya. Gitu. Karena saya juga kepengen tahu sebetulnya Bu, gimana sih saya tanya bisa punya akses ke jadwal itu Bu. Gitu. Supaya bisa jadi pembelajaran teman-teman mahasiswa ini. Saya lanjutkan Bu. Apabila dalam pengesahan perda mengalami penolakan, apakah ada review terkait hal tersebut? Dilakukan sosialisasi kebijakan saja, Bu. Ini maksudnya yang menolak siapa ya? Ayu Cynthia. Nggak apa-apa, Bu, saya jawab. Oke. Maksud saya ini mungkin masyarakat ini maksudnya. Iya. Jadi di dalam proses pembahasan peraturan daerah ya, di situ kan ada peran publik ya, peran publik untuk kemudian menyikapi, merespon dan sebagainya, untuk memberikan masukan. Nah, itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan di dalam rapat. Jadi yang memang memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau tidak itu adalah DPRD bersama dengan pemerintah Kota Surabaya. Ketika misalkan ada sebuah pembahasan rancangan peraturan daerah A misalkan, saat itu pemerintah kota menyetujui, tapi teman-teman DPRD tidak menyetujui, maka ini tidak akan menghasilkan sebuah peraturan daerah. Begitu juga sebaliknya, ketika pemerintah daerah itu nggak mau dalam pasal tertentu, bahkan biasanya ada satu pasal saja yang keduanya tidak bersepakat, baik itu yang DPRD maupun juga yang
Pemkot ya, itu juga tidak akan hasil begitu. Nah, penolakan yang tadi dimaksud oleh Ayu bisa jadi penolakan dari masyarakat. Nah, penolakan masyarakat inilah yang harus disampaikan kepada DPRD. Oleh karena itulah kemudian biasanya ketika DPRD sama pemerintah kota itu mengesahkan sesuatu yang itu linier dengan kehendak publik gitu ya, dengan masukan, dengan respon publik, maka ini produk hukum ini akan diterima dan tidak akan mendapatkan kritisan-kritisan. Tapi ketika kemudian masukan-masukan, penolakan dari masyarakat itu ada, tapi tetap saja ya yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan ini tetap mengesahkan, maka yang terjadi biasanya demo. Kemudian ada aksi dan sebagainya, dan itu tentu akan menjadi, kalau kami di DPRD alhamdulillah selama ini nyaris hampir nggak ada kayaknya ya yang sifatnya kami sudah memutuskan kemudian ada. Ya mungkin ada sih tapi nggak banyak. Mungkin kemarin itu kalau hal yang terkait dengan surat hijau mungkin masih ada ya, biasanya belum semuanya puas ya, tapi DPRD harus terus membuka kanal-kanal pengaduan itu. Gitu. Baik, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Silakan kalau mau bertanya nulis lagi. Saya tertarik tadi dengan yang JKN tadi Bu. Jadi memang saya appreciate ya dengan Surabaya yang sebetulnya keinginan Surabaya untuk membayari penduduk itu luar biasa gitu loh Bu. Ya sebetulnya itu dulu sempat pada periode yang lalu, yang periode Bu Risma kepemimpinan yang pertama dulu, yang awal-awal itu waktu itu memang saya pernah penelitian di DPR gitu ya. Jadi malah katanya sebenarnya uang kita itu untuk membayari penduduk enggak miskin saja, kaya miskin tuh bisa gitu. Ya, jadi luar biasa untuk bayari BPJS maksudnya. Nah, tapi begini Bu, ini ada kebijakan ya. Saya enggak tahu siapa yang menginisiasi, tapi ya mungkin Pemkot ya. Ada kebijakan kalau peserta BPJS itu menunggak sekian kali, saya enggak tahu 2 kali atau bagaimana, karena saya enggak jelas kebijakannya itu, dia langsung masuk PBI, Bu. Jadi misalnya nih saya enggak membayar BPJS bulan ini gitu, bulan depan, enggak tahu berapa kali gitu, kemudian saya langsung masuk ke PBI dibayari pemerintah. Padahal alasan saya tidak membayar itu bisa jadi bukan karena saya enggak punya uang. Bisa jadi saya lupa atau bagaimana begitu, Bu. Nah, ini masalah yang terjadi di bawah seperti itu, Bu. Itu satu. Kedua, jadi ternyata kasus itu menurut saya jadi kurang tepat karena ada kemudian pihak-pihak yang menggunakan kesempatan gitu ya. Wes aku PBI aja gitu. Padahal saya mampu. Jadi ketika di PBI-kan itu ada orang yang enggak terima karena aku enggak mau dianggap miskin gitu. Tapi ada orang yang tambah seneng gitu, dua-duanya ini menurut saya jadi tidak benar gitu. Jadi kebijakan itu kok jadi itu ya begitu. Itu Bu tentang bayaran premi oleh Pemkot itu. Oke. Cukup Ibu? Iya. Nggih. Ya, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Bu Erna. Jadi kami sampaikan memang Surabaya itu melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 di pasal 41 kalau nggak salah. Tadi di contoh yang tadi saya contohkan yaitu peraturan daerah tentang upaya kesehatan. Di sana diatur bahwa masyarakat yang tidak mampu itu mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat yang dibiayai oleh APBD atau dibiayai oleh pemerintah gitu. Di samping itu juga diberikan kepada
masyarakat kelompok tertentu. Jadi contohnya itu siapa? Pak Modin itu sebenarnya juga dibiayai oleh pemerintah, bisa Bu, karena dia adalah masyarakat kelompok tertentu yang aktivitasnya mengabdi kepada Surabaya begitu. Tapi dikembalikan apakah mau kelas 3 atau bagaimana. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tapi dia punya hak untuk itu. Nah, dengan kebijakan itu saat ini ya peserta BPJS PBI yang dibiayai oleh APBD Kota Surabaya itu mencapai 614.858. Jadi kalau dikalikan 25.000, katakanlah mungkin sekitar 1 bulan itu Surabaya itu mengeluarkan sekian miliar ya untuk preminya 614.858 jiwa. Begitu juga provinsi juga membantu ya, membantu untuk 60.208 jiwa itu menggunakan APBD-nya provinsi. Provinsi juga inilah kontribusi juga. Kemudian di samping yang dibiayai oleh APBD ada juga 353.534 jiwa itu dibiayain oleh APBN. Jadi relatif hampir 1 juta penduduk Kota Surabaya. Jadi 30% lah, kalau penduduk kita sekarang 3 juta, hampir 1 juta, itu yang preminya itu dibayari oleh pemerintah. Begitu. Nah, kalau kasus yang disampaikan oleh Bu Erna tadi, yang disampaikan bener ta iki lek sing mandiri terus gak bayar otomatis dia menjadi PBI begitu. Kalau secara mekanisme semestinya tidak begitu. Jadi yang berpindah dari mandiri ke PBI itu mereka yang memang mengajukan karena kondisi ekonomi yang mengalami perubahan. Misal awalnya dia bekerja, kemudian dia ketika bekerja dibiayai BPJS PBI-nya oleh kantor. Tapi karena dia di PHK, dia tidak bisa membiayai. Maka orang yang seperti ini datanglah ke pemerintah kota, dalam hal ini ada lewat mekanismenya lewat kelurahan, itu nanti ada form yang dilengkapi dan menyatakan bahwa kondisinya membutuhkan untuk dibiayai oleh pemerintah. Begitu Ibu. Jadi kalau lali nggak bayar atau mungkin sengaja nggak bayar, itu tidak otomatis dia ke PBI. Kalau begitu nanti APBD Surabaya bisa jebol Bu kalau gitu. Ya, mohon dicek Bu, karena saya di PPK 1, saya ini di klinik UNER, yang terjadi seperti itu. Oh iya. Nanti saya lanjutkan Bu. Baik. Kota Surabaya merupakan kota dengan kasus COVID tinggi. Baru-baru ini terjadi demo di masyarakat yang akan menambah kasus COVID. Karena protokol kesehatan belum dilaksanakan dengan baik saat demo. Bagaimana upaya pemerintah menangani kasus COVID yang mungkin akan melonjak akibat demo ini, Bu, maksudnya? Iya. Memang banyak yang memprediksi ya. Ada yang memprediksi kalau demo itu kemarin tanggal 6 ya, 6 Oktober antara 6, 7, 8 itu, berarti prediksinya nanti ada yang memprediksi itu 2 pekan lagi ada lonjakan gitu. Nah tentu kita pemerintah moga-moga aja enggak ya, moga-moga enggak ada lonjakan, virusnya kena panas gitu. Moga-moga enggak kena lonjakan, tapi betul bahwa pemerintah harus mengantisipasi itu. Nah, Surabaya saat ini kondisinya untuk ketersediaan bed di rumah sakit itu masih cukup mencukupi, masih aman gitu ya. Kemudian ketersediaan ruang isolasi mandiri yang dipilih yaitu di asrama haji dari kapasitas 1.000 yang disiapkan itu juga masih aman gitu ya. Kemudian bahkan yang dulunya isolasi itu di hotel saat ini sudah tidak ada. Jadi relatif angkanya memang mengalami masih stagnan. Penambahannya itu saya melihat masih stagnan, belum di bawah 25 lah. Penambahannya tiap hari itu masih nambah 45, 50, 60. Jadi memang belum ada tren menurun secara tajam gitu. Nah, oleh karena itu tetap ini perlu diantisipasi. Pemerintah kota bahkan saat ini
dengan adanya lab PCR yang sudah dikelola sendiri oleh pemerintah kota, sekarang melakukan masif tes ya. Jadi ke beberapa tempat dan sebagainya itu sekarang dilakukan itu. Jadi insya Allah terima kasih tadi disampaikan. Tentu kita juga akan meminta pemerintah kota untuk menyiapkan, mengantisipasi ya segala kemungkinan. Baik, ada lagi Bu. Apakah ada batasan jumlah mengenai akademisi ataupun publik ataupun non akademisi maksudnya ini untuk ikut dalam penyusunan kebijakan yang ada di DPRD? Ya. Baik, matur nuwun. Iya, jadi kalau batasan memang ada karena setiap kegiatan aktivitas yang dilakukan di DPRD Kota Surabaya itu kan ada renjanya. Renjanya adalah rencana kerja. Yang rencana kerja ini juga berbasis kepada anggaran yang ada, begitu. Oleh karena itu kemudian misalkan prolegda kita yang raperda inisiatif dari DPRD itu ada 6 katakanlah begitu untuk tahun ini 6 atau mungkin tahun-tahun selanjutnya katakanlah nambah atau bagaimana itu nanti ada ininya apa namanya ada mekanismenya gitu. Kalau tidak salah setiap naskah akademik itu melibatkan dalam satu peraturan daerah itu kayaknya melibatkan tiga akademisi ya kalau tidak salah seperti itu. Jadi memang ada batasannya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ya. Baik. Ini lagi Bu. Apa tantangan yang paling sering dihadapi para penyusun kebijakan dalam proses penyusunan suatu perda, utamanya bidang kesehatan? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi tentu tantangannya itu adalah dalam implementasi. Ya, kami di DPRD Kota Surabaya sering sekali karena kalau sudah tataran implementasi itu kewenangannya bukan kewenangan DPRD. Ya, jadi siapa yang punya tugas menjalankan atau melakukan penegakan perda itu eksekutif, begitu. Eksekutif, tapi masyarakat tentu ketika memberikan kritikan, saran, masukan itu kan juga tidak hanya ke pemerintah kota, tapi kan ke DPRD. Nah, oleh karena itu kemudian kita menjalankan yang namanya fungsi pengawasan. Pengawasan untuk apa? Pengawasan kepada pemerintah kota dalam penegakan peraturan daerah. Begitu. Jadi polanya seperti itu. Jadi ketika ada masukan, itu tantangannya saya kira ke sana ya. Jadi bagaimana kemudian produk hukum yang kita hasilkan itu benar-benar bisa implementatif, bisa terlaksana gitu ya. Tapi memang saya akui ada beberapa hal yang kadang belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itulah fungsi pengawasan kami harus cukup ekstra gitu ya. Dan dari mana kami punya atau memiliki bahan untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan itu? Ya dari masukan saran dari publik. Saya kira ke sana ya. Kemudian kalau dalam proses penyusunan, penyusunannya saya kira tergantung pada konten materi pembahasan gitu ya. Ketika pembahasannya itu tidak ada pro kontra, biasanya relatif tantangannya nggak begitu besar gitu ya. Tapi ketika sudah ada pro kontra dalam penyusunan itu kita harus benar-benar jeli, benar-benar mengakomodir gitu ya, karena harapannya ketika itu diputuskan tidak ada reaksi publik yang besar untuk kemudian tidak menyetujui. Kan kita ini kan sayang kalau membahas sesuatu, menyimpulkan sesuatu ternyata kemudian tidak dibutuhkan oleh publik. Itu saya kira tantangannya. Ya. Ini tentang distrust Bu ini Bu. Ya, jadi distrust mulai penanganan COVID, Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan distrust masyarakat kepada pemerintah. Bagaimana pendapat Ibu? Iya. Maaf ya Bu, mahasiswanya nakal-nakal Bu. Nggak apa-apa ini alhamdulillah ini mahasiswa ini memang harus begini mahasiswa.
Iya, jadi distrust. Ya ini kami ya, saya sendiri gitu. Sebagai mungkin orang memandangnya saya politisi begitu. Dan politisi itu memang harus siap untuk tidak dipercaya dan siap untuk dipercaya begitu. Jadi itu yang harus kita miliki. Jadi jangan sampai kita hanya ingin dipercaya tapi kita tidak siap ketika kita tidak dipercaya. Nah, ini saya kira sebuah tantangan. Nah, oleh karena itulah kemudian setiap peran, setiap fungsi ya siapapun lah saya kira itu kan punya yang namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itulah yang harus mendasari di setiap peran-peran yang kita lakukan. Ya. Itu mungkin prinsipnya ke sana. Kita punya tanggung jawab gitu. Nah, terkait dengan penanganan COVID. Kalau bicara tentang penanganan COVID, mungkin saya bicara tentang Surabaya ya. Memang kita akui di awal, katakanlah Surabaya ini sempat kehilangan golden age penanganan COVID. Jadi masa-masa golden age-nya, masa-masa dininya itu kita sempat loss, hilang. Ada sesuatu yang waktu itu, dan itu tentu juga tidak hanya karena kami di Surabaya ya, dalam hal ini wali kota dan DPRD gitu ya, tapi memang pada waktu itu ada kebijakan-kebijakan yang serba terbatas. Ketika waktu itu di bulan April kami ingin melakukan tes secara masif, pada waktu itu jangankan rapid gitu ya, untuk jangankan swab gitu ya, untuk rapid test aja waktu itu belum siap kan untuk alatnya dan sebagainya gitu. Kemudian juga keterbatasan dalam tes itu, misalkan yang punya kewenangan untuk tes pada waktu itu hanya misalkan dari lab yang dikelola kementerian atau lab-lab tertentu gitu ya. Jadi keterbatasan sementara penyebaran COVID ini begitu cepat gitu ya. Jadi nggak presisi antara penanganan sama penyebarannya, ini nggak presisi gitu. Ya, mungkin bahasa Jawanya kepontal-pontal gitu ya. Dan itu juga kondisi yang memang harus kita akui, sehingga Surabaya saat ini angka kematiannya pun bisa dibilang masih lebih tinggi dari nasional. Kita ada di angka kematian kurang lebih sekitar 7% saat ini. Tapi kita bersyukur angka kesembuhan kita semakin naik ya, sudah di atas 80%. Penanganan sudah mulai on the track gitu ya saat ini. Moga-moga saja ini terus membaik. Tapi kita akui bahwa kita pernah di masa awal-awal penanganan, di 3 bulan awal itu kita agak kredit. Bahkan saya ngalami betul ketika banyak masyarakat yang WA ke saya tidak dapat tempat ya, ketika masuk rumah sakit itu tertahan ya, karena memang rumah sakit pada waktu itu penuh. Itu ada kondisi yang kita alami seperti itu. Gitu. Moga-moga aja. Nah, kalau terkait dengan cipta kerja dan sebagainya ya, ini dinamika yang sama-sama kita harus pandang secara jernih gitu ya, hati-hati juga jernih, kemudian jangan terprovokasi ya, tapi kita ikutin terus literasinya secara lengkap gitu, menurut saya. Jadi kita banyak membaca, banyak mendengar, banyak forum-forum yang bisa diikuti untuk lebih mendalami terkait dinamika ini. Ya, saya kira itu mungkin yang perlu kita sikapi ya, gitu. Gitu, Bu, saya lanjutkan. Apakah setiap kebijakan DPRD ditetapkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan? Jadi apakah melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan? Jika iya, kapan waktu monef tersebut? Misalnya pada kebijakan mengenai upaya penanggulangan HIV. Ya, terima kasih. Jadi yang memiliki kewenangan lebih besar untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan itu sebenarnya adalah eksekutif, begitu. Jadi menjadi kewajiban saya kira, keniscayaan bagi pemerintah kota di dinas masing-masing, dalam hal ini dinas kesehatan misalkan, itu melakukan evaluasi secara berkala dan tentu mereka melakukan itu. Gitu. Nah, kalau kami di DPRD
sifatnya itu melakukan evaluasi berkala, biasanya melalui surat-surat masuk, ya, pengaduan-pengaduan, ya, itu yang masuk ke kami, itu biasanya akan direspon. Itu yang sifatnya berbasis kepada laporan atau aspirasi masyarakat. Yang sifatnya itu rutin, biasanya di dalam proses penyusunan anggaran, ya. Jadi di DPRD itu kan ada tahapan penyusunan APBD, kemudian ada penyusunan laporan pertanggungjawaban wali kota, kemudian ada penyusunan peraturan daerah, tadi seperti itu. Kemudian ada evaluasi berkala di masing-masing komisi terkait dengan program dan anggaran yang ada. Tapi kalau yang sifatnya khusus, misalkan kayak penanggulangan AIDS, misalkan begitu, ini gimana ini DPRD melakukan ini? Ini biasanya kalau kami di DPRD yang sifatnya seperti ini itu yang sifatnya pengaduan atau respon terhadap dinamika di luar. Misal ada temuan misalkan dari akademisi atau apa bahwa angka HIV/AIDS di Kota Surabaya merangkak naik gitu. Kemudian itu menjadi pembicaraan publik gitu ya dan sebagainya, maka DPRD merespon melalui itu atau melalui pengaduan. Tapi kalau yang sifatnya rutin melihat apakah bulan ini angka HIV/AIDS naik ataukah turun, pengendaliannya gimana, pencegahannya gimana, itu menjadi wilayahnya teman-teman di Dinas Kesehatan. Gitu. Mohon izin, apakah ada kriteria persyaratan tertentu agar isu kesehatan dapat masuk dan dibahas dalam agenda pemerintah DPRD Kota Surabaya, Bu? Ya. Isu kesehatan itu saya kira itu kebutuhan dasar ya Bu ya. Jadi sudah menjadi keniscayaan gitu. Bahkan coba kalau kita lihat di dalam tahapan atau mungkin proses elektoral memilih wali kota atau calon wali kota, selalu saja isu kesehatan juga menjadi hal yang disampaikan gitu. Menjadi janji-janji kampanye salah satunya adalah juga isu kesehatan. Oleh karena itulah kemudian kenapa isu kesehatan itu selalu masuk di dalam prioritas pembangunan gitu. Selalu masuk. Bahkan contoh misalkan di pemerintahannya Bu Risma saat ini itu menjadikan misi 1 itu adalah menyiapkan SDM yang unggul gitu. Nah, SDM yang unggul ini di breakdown itu pada sektor pendidikan dan pada sektor kesehatan. Jadi saya kira isu kesehatan itu isu yang sangat-sangat penting ya dan mendasar gitu ya. Misalkan aja katakanlah tiba-tiba di Surabaya ini ada temuan gizi buruk gitu aja. Itu sudah menjadi isu yang begitu penting dan akan direspon tidak hanya oleh DPRD tapi juga direspon oleh sebagian kalangan dan pemerhati kesehatan dan juga pemerhati anak. Jadi begitu Bu, kalau isu saya kira kesehatan karena dia menjadi kebutuhan dasar ya, itu sangat-sangat prioritas gitu untuk dibahas. Wah, ini pertanyaannya dari Bu Nyoman, Bu. Bu Nyoman ini tadi itu Ketua Program Studi S3. Oh iya. Kemudian beliau juga aktif di Gerakan Ibu dan Anak, gitu ya, Bu ya. Ini bagaimana bentuk konkret pengutamaan promotif preventif care dalam upaya kesehatan masyarakat, termasuk untuk ibu hamil dan anak di era pandemi COVID. Apakah ada peraturan untuk refocusing anggaran? Oke. Ya, Bu Nyoman yang saya hormati, matur nuwun. Jadi terkait dengan ibu dan anak ya di masa pandemi dan sebagainya. Jadi refocusing anggaran kita di 2020 di masa pandemi ini relatif tidak mengurangi anggaran yang terkait dengan kesehatan, utamanya juga terkait dengan untuk ibu dan anak. Yang kita pindahkan bahkan itu malah yang kesehatan ini malah sekarang ini porsinya lebih besar.
Di samping Surabaya juga mendapat banyak bantuan, sarana prasarana dari berbagai kelompok masyarakat dan swasta, dan juga dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kami juga tidak mengurangi ya anggaran itu. Nah, kalau terkait dengan penanganannya, ini saya kira Ibu matur nuwun sangat. Jadi memang selama ini kami melakukan proses pembahasan terkait dengan penanganan COVID ini di awal-awal lebih secara umum ya, secara umum itu yang kita perhatikan. Kemudian bahkan di beberapa waktu itu kegiatan-kegiatan posyandu, kegiatan kader-kader kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya relatif berhenti pada waktu itu. Sampai mungkin sekitar bulan-bulan Juli ya, relatif semuanya off gitu. Sehingga kemudian kondisi anak, kondisi ibu hamil dan sebagainya bisa jadi kurang terperhatikan ya karena keterbatasan pada waktu itu. Tapi kemudian saat ini sudah mulai lagi aktif untuk kemudian para kader kesehatan ini memantau. Ya bahkan kemarin ketika ada timbang serentak dan sebagainya juga ya. Tapi itu pun dibatasi ya untuk yang kondisi-kondisi tertentu. Nah, kemudian juga saya melihat memang bagaimana kemudian korelasi antara korelasi kesehatan atau gizi ya, ibu hamil dan anak di masa pandemi ini yang menurut saya memang membutuhkan perhatian lagi. Kita akan sampaikan Ibu Bunyoman ke Dinas Kesehatan ya, terkait ini untuk menjadi perhatian karena kami menyadari teman-teman Dinas Kesehatan dengan segala perhatian dan tenaganya itu kemarin bahkan mungkin saat ini masih sangat fokus kepada upaya penanganan COVID secara umum gitu. Jadi sampai detail-detail kondisi anak, kondisi ibu hamil dan sebagainya sepertinya itu perlu untuk ditingkatkan lagi begitu. Ya, mungkin kebijakan Bu Nyaman. Ya, Bu Erna boleh bicara sedikit ya Bu Er? Izin sama ini. Nah, sebentar Bu. Boleh Bu, sebentar. Oh ya, iya. Matur nuwun sangat Bu Reni. Alhamdulillah rezeki banget nih saya ketemu Bu Reni ya Tan ya. Jadi kebetulan di Kota Surabaya kami juga ikut terlibat di dalam kegiatan 1000 HPK Ibu. Oh iya. Dalam bentuk pendampingan luar biasa sekali Kota Surabaya dan Unair itu juga punya yang namanya Geliat Erlangga Bu, Gerakan Peduli Ibu dan Anak Sehat berbasis keluarga dan masyarakat. Nah, jadi memang sudah ribuan Bu yang didampingi Surabaya dan juga Geliat. Dan alhamdulillah itu dari yang kita dampingi itu alhamdulillah itu sehat semua. Artinya bahwa selama ini Surabaya kan sebelumnya kematian ibu nomor 1 Bu. Sekarang dia nomor 5. Nah, tetapi pada masa pandemi, di bulan yang sama, pada tahun yang berbeda, ini sudah lebih tinggi kematian itu membuat kita juga deg-degan begitu Bu. Ya, jadi dan konsepnya itu pendampingan. Yang penting itu adalah akses Bu ternyata. Karena masyarakat ini sangat miskin dia informasi. Nah, sehingga dalam kondisi pandemi ini nampaknya kelas ibu hamil juga tidak boleh berhenti, tetapi caranya yang kita buat berbeda yaitu dengan menggunakan media tertentu, ngeten online. Nah, jadi kayaknya IT ini juga memang harus dihidupkan sekali dalam rangka untuk menjaga para ibu hamil dan anak begitu, karena kondisi stunting dan sebagainya ini sangat ditentukan oleh kondisi ibunya ketika dia hamil. Ngeten. Ya, matur nuwun sangat Ibu, masih banyak sebetulnya yang ingin saya diskusikan. Nanti kapan Ibu kami undang secara khusus Bu Reni untuk membicarakan tentang hal ini, mohon arahannya, karena kita ini kematian ibu kita masih tinggi Ibu, dan kematian bayi kita juga tinggi. Kalau kita bicara Surabaya ini sudah relatif bagus, tetapi juga masih dia termasuk tinggi meskipun dia nomor 5. Dan di Jawa Timur itu kematian bayi masih 5 ribuan Bu. Ya, saya kira demikian. Matur nuwun Bu Reni, Bu Erna, dan Pak Ilham atas waktunya. Ya, kami mohon waktu kapan-kapan Bu Reni untuk kita diskusi, kami konsul juga Bu Reni. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ini saya balik dari bawah karena connect tadi sudah ditanyakan ya. Jadi Atia,
izin bertanya mengenai evaluasi kebijakan. Dalam proses evaluasi, yang apakah ada poin-poin yang menjadi instrumen dasar penilaian sebuah kebijakan dikatakan berhasil atau tidak? Indikator keberhasilan kebijakan, Bu. Apakah DPRD memiliki instrumen penilaian atau berdasarkan masukan publik? Ya, oke. Sebelumnya matur nuwun tadi Bu Nyoman atas saran masukannya. Saya kira itu memang sangat penting, tapi kami juga memahami bahwa teman-teman di Dinas Kesehatan sekarang ini masih fokus kepada penanganan COVID secara umum. Tapi betul tadi bahwa anak dan ibu utamanya untuk pandemi ini memang butuh tetap berjalan dan butuh perlakuan khusus. Oleh karena itu kemarin kegiatan-kegiatan untuk yang gizi dan sebagainya itu sudah mulai berjalan kembali. Moga-moga bisa lebih efektif lagi. Matur nuwun Bu, nanti bisa kita dalami lebih lanjut. Kemudian indikator telusur ya itu kepada sebuah penanganan kebijakan yang tidak berjalan itu tentu menjadi catatan-catatan kami. Nah disitulah kemudian kenapa di dalam peraturan daerah itu juga ada yang namanya revisi perbaikan. Contoh misalkan ini kalau yang di bidang kesehatan relatif belum ada ya perubahan yang revisi itu kawasan tanpa rokok ya. Kawasan tanpa rokok itu dulu namanya kawasan terbatas merokok. Tapi revisi itu dilakukan lebih karena peraturan perundang-undangan di atasnya, bukan karena respon publik. Gitu. Kemudian kalau yang lain biasanya terkait dengan non kesehatan ya, misalkan penyelenggaraan pendidikan gitu. Di samping adanya peraturan perundangan yang mengatur berbeda, kemudian ada kondisi-kondisi masukan-masukan masyarakat yang kekinian itu pun juga akan menjadi perhatian. Jadi kalau bicara tentang indikator keberhasilan itu sifatnya kualitatif ya, sifatnya kualitatif bukan tidak bersifat kuantitatif begitu, lebih kepada bagaimana respon publik terhadap kondisi-kondisi yang berjalan gitu itu. Itu kalau di DPRD, tentu kalau di pemerintah kota nanti ada sendiri ya biasanya mereka karena sangat lebih rigid lagi. Gitu. Ini tentang pemaparan Ibu. Apabila salah satu pihak itu misalnya Pemkot atau DPRD tidak setuju terhadap suatu kebijakan, maka perda belum bisa dihasilkan. Untuk perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, biasanya pada konteks yang bagaimana ya Bu, mengapa? Ya. Reni, Erna, Pak Ilham, dan anak-anak semuanya, adik-adik, saya izin pamit ya rapat. Yang satunya Bu, kebetulan ya rapat. Ya. Oh iya Bu. Matur nuwun sangat Bu Reni atas waktunya. Matur nuwun sharingnya. Matur nuwun semuanya bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Erna? Perbedaan ya? Itu terletak di mana gitu? Ini terkait perbedaan pendapat antara Pemkot sama DPRD. Ya. Tarik menariknya itu ya. Karena apa? Tarik menariknya itu loh Bu. Saya juga mau tanya itu. Bagaimana dan Iya. Jadi gini, dalam yang kan gini, setelah pembahasan itu kan nanti ujungnya itu kan kesepakatan bersama, ya. Yang namanya kesepakatan bersama antara pemerintah kota dan DPRD itu kesepakatan bersama secara keseluruhan. Bahkan kalau tidak sepakat dalam satu kata saja itu ya nggak jadi kesepakatan begitu. Jadi memang sangat detail gitu ya. Jadi ada satu kata, misalnya satu kata itu antara dapat, wajib, atau bisa, itu saja. Itu misalkan DPRD mintanya pemerintah kota wajib gitu, menganggarkan sekian-sekian atau pemerintah kota wajib menyediakan ini untuk masyarakat gitu. Tapi pemerintah kota mungkin dengan mengukur kemampuannya tidak mau dengan kata wajib, maunya itu bisa
atau dapat. Ini saja, kalau nggak ketemu antara keduanya, ya nggak jadi. Akhirnya perda itu tidak jadi dibahas. Nah, DPRD meminta wajib ini berdasarkan apa? Ya berdasarkan biasanya masukan-masukan, berdasarkan respon dari masyarakat. Ya tentu kita ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang itu juga pembahasannya dilakukan secara terbuka. Jadi pembahasan dilakukan terbuka. Siapa biasanya teman-teman media pun bisa meliput ya, bisa melihat sehingga kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara umum seperti itu. Jadi begitu Pak Ilham, Bu Erna, itu kata ya, apalagi kalau pasal gitu, ada pasal yang misalkan saya nggak mau pasalnya ada ini gitu begitu. Jadi seperti itu. Ini tentang Monef, Bu. Ini yang terakhir, Bu. Ibu puasa enggak? Boleh minum dulu loh, Bu. Enggak saya suguhi. Terlalu banyak pertanyaannya. Ini tentang Monef, apabila tidak sesuai dengan perencanaan awal, bagaimana keberlanjutan kebijakannya, Bu? Ketika Monef tidak sesuai dengan perencanaan awal, bagaimana keberlanjutan kebijakan tersebut? Ya. Ini gini, jadi mungkin biasanya proses ini berjalan atau terjadi di dalam rapat antara DPRD dengan dinas terkait. Contoh misalkan, yang mudah saja, di dalam peraturan daerah tentang upaya kesehatan, di sana dikatakan bahwa pemerintah daerah memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan, gitu ya. Kemudian di dalam peraturan daerah itu diturunkan dalam bentuk perwali. Perwali ini sifatnya lebih teknis, mengatur caranya gimana masyarakat itu supaya dijamin begitu. Itu detail secara begitu. Nah, ini berjalan nih peraturan daerah ini, kebijakan ini berjalan. Tiba-tiba kami DPRD mendapatkan pengaduan atau mendapatkan temuan ya di masyarakat, ada warga yang tidak mampu, dia tidak terlayani ya secara sebagaimana yang diatur di dalam peraturan daerah. Nah, yang seperti ini biasanya kemudian kita memanggil pemerintah kota. Dalam hal ini dinas terkait. Kita bisa mengundang pengadu ya atau pihak-pihak terkait, biasanya lurahnya atau mungkin camatnya, kemudian dinasnya gitu ya. Kita telusuri persoalannya di mana gitu. Nah, kalau hal-hal yang sifat ini biasanya ada misinformasi, ada warga yang nggak tahu caranya, ya kemudian itu dilakukanlah Monef, dilakukan perbaikan. Dan ini ujungnya lebih kepada penyempurnaan implementasi. Jadi peraturan daerah ini tetap tidak dilakukan perubahan, tidak dilakukan perubahan, gitu. Jadi selama ini yang terjadi lebih karena implementasi yang belum sepenuhnya berjalan, ya sehingga kemudian kita kasih informasi nih kepada Pemkot. Nah, kemudian solusinya apa? Ya kita kasih rekomendasi, lurah harus lebih turun ke bawah, lurah harus lebih sosialisasi, kemudian camatnya harus begini, dinasnya harus begini. Biasanya rekomendasinya seperti itu. Itu salah satu bentuk Monef ya, yang dilakukan atas sebuah kebijakan. Hal yang lain juga ada, Bu, terkait misalkan ada orang yang mau mendirikan apotik tapi kemudian dipersulit dalam tanda petik gitu ya, merasa dipersulit gitu ya, maka menyampaikan ke sini, kemudian kita konfirmasi dengan dinas terkait persoalannya apa dan sebagainya. Kadang kita juga mendapatkan temuan ada perlakuan dari staf dinas yang mungkin kurang tepat dalam melakukan pelayanan dalam proses perizinan, ya merasa dipersulit, merasa begini dan sebagainya. Sementara di dalam peraturan daerah itu kan semangatnya itu kan pemerintah kota melakukan pelayanan, ya pelayanan yang jelas dan sebagainya. Begitu Bu Erna. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ibu kalau enggak puasa monggo unjuk dulu Bu. Enggak saya suguhi. Ya, saya suguhi.
Iya, Itu iya, iya. tadi Bu mohon mohon begini. Mohon nginceng di chat itu Pak Oke. Ilham ngirim link. Jadi begini, Bu. Salah Oh, ya, satu medium. salah satu tugas akhir dari maaf. Bu Erna yang minum ini. Nah, iya. Gantian. Salah satu tugas akhir dari kelas ini itu sebetulnya adalah membuat policy brief, Bu. Jadi produksi Iya, iya. policy brief kita itu banyak banget. Oh, Cuman kami iya, itu iya. nggak tahu kami salurkan kemana gitu, Bu. Nah, nanti Iya, iya. barangkali bisa apa namanya, mohon petunjuk nanti bagaimana kami mungkin bisa menyalurkan kemana atau bagaimana begitu. Iya, Atau iya. dikirim atau bagaimana ya? Nggih, nggih. Ya, enggak apa nanti mungkin gini Bu Erna, mungkin secara umum nanti saya coba intip ininya. Laman ini gitu ya. Nanti sekiranya mungkin kita bisa lain waktu bersilaturahim untuk mana yang sekiranya mendesak dan perlu untuk dijadikan sebuah rujukan buat kami di DPRD, saya kira bisa dibicarakan. Oke. Oke, Memang, Bu. Jadi kami ini Nggih. apa namanya untuk apa ya namanya untuk praktek ya pembelajaran gitu ya Bu ya. Jadi ya mungkin ya tidak sempurna begitu. Pasti tidak sempurna, bukan mungkin, pasti tidak sempurna. Tapi paling tidak kita sudah belajar berproses gitu Ibu. Oke, siap. Baik, siap, kita foto bersama ya Pak Ilham. Berapa seat ini? Ada 3. 3. Oke. Ayo, keluar. Pak Ilham yang screenshot ya. Oke. Oke. Ada yang masih belum kayaknya. Widya. Ya, weh cepat, weh. Nah, cepat. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun. Bu Reni. Bu Reni, mohon maaf, moga-moga enggak kapok ya. Enggak, senang. Ya, senang sekali, Bu. Untuk adik-adik mahasiswa, terima kasih. Terus semangat belajarnya. Moga-moga di masa pandemi masih terus kuliahnya enggak lama-lama, insya Allah. Amin. Amin. Karena matur nuwun, Pak Ilham. Terima kasih. Mohon maaf kalau kami ada salah, Bu. Ya, saya juga, Bu. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.